Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang baru-baru ini menjajaki kerjasama dengan Universitas Maritim Amni. Kerjasama dua perguruan tinggi ini diharapkan dapat mendorong semua pihak dalam memperkuat pendidikan melalui kolaborasi. Universitas Semarang jajaki kerjasama dengan Unimar Amni untuk perkuat pendidikan. Rektor USM Dr. Supari menerima kunjungan Rektor Unimar Amni Profesor Insinyur Johannes Huta Barat MSc PhD pada Senin yang lalu. Bertempat di ruang sidang Rektor, pertemuan kedua petinggi universitas ini untuk menjajaki kerjasama. Rektor USM Dr. Supari turut merespon positif atas kunjungan tersebut dan menyatakan bahwa USM akan berkomitmen untuk memperkuat pendidikan lewat kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Gayung bersambut, Rektor Unimar Amni Profesor Johannes Huta Barat juga turut mengapresiasi respon positif yang diberikan. Ia juga berharap dapat terjalin kerjasama yang konkret dalam bidang perbantuan dosen. Dalam kunjungannya, Universitas Maritim Amni Semarang turut menjajaki kerjasama dalam peningkatan jumlah dan kualitas dosen program studi transportasi. Terima kasih. Jadi maksud dan tujuan kunjungan kami dari Universitas Maritim Amni ke Universitas Semarang ini adalah untuk menjajaki adanya kerjasama antara Universitas Maritim Amni dengan Universitas Semarang. Seperti kita diketahui bahwa banyak hal yang dimungkinkan untuk kita bisa kerjasamakan, terutama baik itu untuk perbantuan dosen, maupun juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait dengan penelitian misalnya dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih karena kunjungan kami ke Universitas Maritim ini direspon sangat positif oleh Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari Priambodo. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Menjalin sinergitas dengan pemerintah, Universitas Semarang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kendal. Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan tridharma perguruan tinggi, juga menjadi langkah untuk menghadirkan inovasi pembangunan daerah. Pengembangan inovasi daerah dan perkuat tridharma perguruan tinggi menjadi tujuan kolaborasi Universitas Semarang dengan pemerintah Kabupaten Kendal. Penandatanganan nota kesepahaman yang bertempat di Rumah Dinas Bupati Kendal pada Selasa lalu itu dilakukan oleh Wakil Rektor 3 USM, Dr. Muhammad Junaidi SIMH, dan Bupati Kendal Diko M. Ganinduto BSc, serta disaksikan oleh Kepala Satuan Humas, Kerjasama dan Hukum USM, Dr. Wiyati Sadewisasi SEMSI. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto turut menyatakan harapannya melalui kerjasama ini, sektor pariwisata dan UMKM Kabupaten Kendal dapat berkembang juga membawa kemajuan bagi Universitas Semarang. Ya, mudah-mudahan kerjasama ini nantinya bisa memberikan hasil dalam rangka kita di pemerintah Kabupaten Kendal untuk membangun daerah kita, dan juga bagaimana Universitas Semarang juga bisa mendapatkan banyak informasi baru dari Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan nanti kerjasama di beberapa sektor yang sudah kita bicarakan, salah satunya pariwisata, kemudian UMKM, ini nanti bisa kita kembangkan dan bisa kita sinergikan. Harapannya apa? Ya, harapannya sinergitas antara pemerintah dan juga Universitas Semarang ini bisa terus terjalin dengan baik ke depan dan bisa saling memberikan manfaat untuk kemajuan daerah dan juga Universitas Semarang. Respon positif juga turut disampaikan Wakil Rektor 3 USM, Dr. Muhammad Junaidi SIMH. Ia menyatakan dengan adanya MOU antara USM dan Pemkab Kendal menjadi sebuah strategi untuk mendukung penguatan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal sumber daya manusia, dan diharapkan peran juga pelaksanaannya akan terus meningkat di waktu-waktu mendatang. PT PLN Persero menggelar Inspection Day K3. Kegiatan inspeksi untuk menjaga kualitas pelayanan ini diikuti oleh Serikandi PLN UP2D. Keikutsertaan para Serikandi PLN UP2D Jateng dan DIY ini juga turut menunjukkan peran aktif dari perempuan dalam menjaga kualitas infrastruktur listrik.
Menjadi upaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, PT PLN Persero menggelar Inspection Day K3. Kegiatan yang digelar secara serentak pada Rabu yang lalu dipimpin oleh Direktur Distribusi PLN di Jakarta sebagai leader yang hadir secara daring melalui Zoom. General Manager PLN UID Jateng dan DIY Muhammad Sofan Hadi bersama Manajer UP 2D Jateng dan DIY Muhammad Sadli turut serta dalam kegiatan tersebut. Begitu pula Sri Kandi PLN UP 2D Jateng dan DIY turut dalam inspeksi langsung di GIS Kalisari, sekaligus menunjukkan peran aktif perempuan dalam menjaga kualitas infrastruktur listrik di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Manajer UP 2D Jateng dan DIY Muhammad Sadli turut menyatakan bahwa tujuan kegiatan inspeksi ini untuk menginternalisasi budaya K3 serta memastikan infrastruktur listrik yang ada berjalan dengan optimal sehingga mampu memberikan pelayanan listrik yang berkualitas bagi masyarakat. Gas Insulet Substation atau GIS Kalisari menjadi fokus utama dalam inspeksi kali ini. Gardu ini menjadi salah satu gardu penting yang memastikan distribusi listrik di wilayah Semarang. Manajer PT PLN Persero UP 2D Jateng DIY juga menekankan pentingnya inspeksi rutin untuk menunjang keandalan sistem listrik. Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Salam K3. Harga komoditas telur di Kabupaten Grobogan melambung tinggi. Tingginya harga telur ini membuat peternak ayam petelur merasakan keuntungan yang lebih besar. Saat ini harga telur menyentuh Rp26.500 per kilogramnya. Salah satu pengurus peternak ayam petelur milik Bumdes Teguh Jayamuya di Desa Teguhan, Grobogan, Jawa Tengah, membenarkan harga telur yang saat ini cenderung tinggi. Bahkan sejak Senin kemarin, kenaikan harga telur sudah mulai terjadi. Teguh sebagai seorang peternak mengaku senang dan bersyukur dengan harga telur yang tinggi ini. Keuntungan yang besar membuat pemasukannya bertambah dibandingkan pada bulan sebelumnya. Turunnya pasokan telur dari luar daerah dan permintaan telur di daerah yang sangat tinggi menjadi faktor kenaikan harga telur ayam di pasaran. Berdasarkan pantauan harga, kenaikan harga telur di pasaran berkisar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilonya. Ini kandang peternakan telur ayam milik Bumdes Teguh Jayamulya, Desa Teguhan, Kecamatan Grobogan. Alhamdulillah harga telur untuk saat ini cukup bagus, sekitar 26.000 sampai 26.500, sehingga untuk pemasukan pendapatannya juga ada pemasukan tambah lah daripada minggu-minggu yang kemarin yang cuma sekitar 25.000. Sejak kemarin sudah naik sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Sebenarnya kalau peternak sendiri ya kita rasa cukup senang ya, karena ada tidak terjadi karena juga pakan saat ini juga alhamdulillah sudah mengurangi beban, pakan sudah agak murah. Jadi untuk kenaikan harga telur membuat petani tentunya sangat senang sekali, sehingga dapat pendapatan yang lebih daripada bulan-bulan kemarin yang rata-rata itu dipakan itu sangat mahal. Tapi saat ini alhamdulillah sudah harga mulai pakan sudah mulai stabil. Kalau faktor utamanya permintaan pembeli ya itu sangat tinggi, kurangnya pemasok telur sehingga naik. Walaupun saat ini dapat naik merangkat segi, tapi alhamdulillah dapat kenaikan harga telur. Saat ini 1.000 sampai 1.500 per kilogram. Saat harga telur ayam tinggi, Bumdes ini mampu meraup untung hingga jutaan rupiah sekali panen telur ayam. Identik dengan pegawai pria, pemandangan lain dapat kita jumpai di PT PLN Persero UP3 Salatiga. Sosok Adeta Gianis Priarta menjadi salah satu Srikandi PLN yang turut serta menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Dan berikut liputannya untuk Anda.
PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Salatiga memiliki sosok Sri Kandi yang ikut andil dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sosok Sri Kandi ini bertugas untuk memastikan kegiatan pemeliharaan rutin dan preventif yang dilakukan sesuai dengan SOP keselamatan kerja. Seperti kegiatan pemeliharaan jaringan yang dilakukan di daerah Kalilondo, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga pada Selasa lalu. Tampak sosok Sri Kandi ini sedang melakukan briefing keselamatan kerja sebelum pekerjaan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Gianis Priarta. Di sini saya sebagai tim leader K3L ULP Salatiga Kota. Saat ini kami sedang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan di daerah ujung-ujung Kecamatan Tingkir di Penyulang Beringin 12. Pemeliharaan ini bertujuan untuk mengamankan suplai tenaga listrik ke pelanggan agar tetap aman dan handal. Sebagai pengawas K3, di sini saya memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan SOP keselamatan kerja agar pekerjaan berjalan dengan aman, selamat, dan lancar semuanya. Sosok tersebut adalah Adita Gianis Priarta yang saat ini menjabat sebagai tim leader keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, dan keamanan unit pelaksana layanan pelanggan Salatiga Kota. Gian, sapaan akrabnya, menceritakan kegiatan sehari-harinya dalam mengawal pasokan listrik yang andal. Gian bertugas untuk memastikan bahwa pekerja telah menggunakan APD lengkap sebelum pekerjaan pemeliharaan dimulai. Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Salatiga, Nur Hidayanto Nugroho, juga turut mengapresiasi kontribusi para Sri Kandi PLN dalam menjaga sistem listrik yang andal bagi masyarakat listrik di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Kami sangat bangga kepada Sri Kandi PLN, khususnya Sri Kandi PLN UP3 Salatiga, dalam kontribusinya menjaga dan memberikan pelayanan untuk keandalan listrik yang aman dan andal untuk masyarakat. PLN yang identik dengan pegawai laki-laki untuk saat ini sangat memberikan ruang terbuka untuk Sri Kandi PLN untuk bisa berkarir, khususnya di PLN UP3 Salatiga. Langkah nyatanya terbukti, 35% dari struktural yang ada di lini pekerjaan PLN UP3 Salatiga dijabat oleh Sri Kandi muda kita. Program inbound di Fakultas Teknologi Pertanian UB kian diminati oleh mahasiswa asing. Terbaru, FTP UB baru saja menerima inbound mahasiswa dari 9 kampus luar negeri. Selama di UB, mereka akan mengikuti berbagai kegiatan akademik dan riset yang memperkuat keilmuan mahasiswa dari kedua belah pihak. Inbound juga akan memperkuat jejaring antar mahasiswa sehingga berwawasan global. Fakultas Teknologi Pertanian UB menerima mahasiswa dari 9 perguruan tinggi luar negeri untuk mengikuti program inbound. Mereka nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan akademik dan juga riset dalam bidang keilmuan teknologi pertanian. Dekan FTP Profesor Yusuf Hendrawan menjelaskan bahwa kehadiran para mahasiswa asing ini akan dimanfaatkan untuk mengenalkan berbagai program studi FTP UB yang sudah terakreditasi internasional. Selain itu, FTP juga melakukan riset bersama dengan para mahasiswa tersebut. Saya kira saya selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertanian dan Brawijaya mengucapkan terima kasih juga kepada Rektorat yang sudah juga memfasilitasi melalui dana padanan antara rektorat dengan fakultas untuk menyelenggarakan student inbound. Ya, ini dalam bentuk untuk meningkatkan reputasi internasional universitas sehingga kami memperoleh hibah untuk melaksanakan student inbound. Di mana sebetulnya targetnya hanya 5 mahasiswa asing. Tapi kita di sini bisa mendapatkan sekitar 31 mahasiswa asing dan 6 mahasiswa Indonesia. Ini yang diikuti oleh 9 universitas internasional. Jadi luar biasa ya, dari berbagai universitas di luar negeri mengikuti student inbound kita, sehingga ini bisa menambah capaian untuk indikator kinerja utama kita di fakultas. Bagaimana FTP memperkenalkan fakultas dan fasilitas prodinya ini, Prof? Ya, tadi di awal-awal kami sudah menyampaikan bahwa kami juga mempromosikan beberapa program studi kami, baik master ataupun doktor yang sudah terakreditasi internasional, khususnya dari Jerman, yaitu ASIIN dan AKAS, yang mungkin mereka tertarik untuk bergabung dengan kami di pasca sarjana. Kemudian juga kami akan mempromosikan fasilitas lab, laboratorium, dan berbagai seperti hari ini saya memberikan materi yang berkaitan dengan riset project yang mereka bisa kerjakan.
Melalui program inbound ini, para mahasiswa dari berbagai negara akan memperkuat jejaring internasional dengan Civitas Academica FTPUP. Jejaring ini nantinya akan bermanfaat bagi para mahasiswa untuk berkiprah dalam berbagai profesi selepas lulus dari Universitas Brawijaya. Hal ini diungkapkan oleh Supisara, mahasiswa dari Thailand yang mengikuti inbound di UB. Dirinya berharap mendapatkan teman dan jejaring baru dalam program ini. Because I would like to have experience in another country. Yes. And what's your hope? I hope I have a good time with friends, new friends in Indonesia. Oh, have you been here in Malang before? Or this is the first time? This is the first time. So you just come landing last night? Yes. So far, just one morning. What do you think about Malang so far? I think I have buying the food. It's very delicious and cheap than my country. Dari Malang, tim liputan UB TV untuk USM TV. Pelaksanaan UTBK SNBT 2024 telah usai digelar. Kejadian salah lokasi ujian masih ditemukan di hari terakhir pelaksanaan ujian. Pengumuman hasil UTBK sendiri akan dilakukan pada 14 Juni. Meski demikian, bagi peserta yang tidak lulus UTBK, Universitas Padjadjaran sudah membuka seleksi mandiri hingga 16 Juni mendatang. Berikut liputan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Pelaksanaan UTBK SNBT 2024 selesai dilaksanakan pada Selasa 7 Mei. Sebanyak 511 peserta mengikuti tes di Pusat UTBK SNBT Unpad di sesi terakhir pelaksanaan. Selama pelaksanaan tes di sesi pertama di hari terakhir, terdapat 14 peserta tidak hadir dengan satu peserta yang terlambat akibat salah lokasi di kampus Unpad di Pati Ukur, Bandung. Ketua Pelaksana Pusat UTBK Unpad 2024, Inu Isnaini Sidik MA PhD mengatakan, kesalahan lokasi ujian UTBK mendominasi tahun ini. Dirinya menambahkan akan mengevaluasi pelaksanaan UTBK selanjutnya dengan memasifkan informasi pelaksanaan UTBK di Unpad berlokasi di kampus Jatinangor. Baik, untuk hari ini kondisi pelaksanaan UTBK di hari terakhir khususnya di sesi pagi berjalan dengan baik dan lancar. Sebetulnya tidak ada kendala yang berarti. Kemudian keterlambatan yang terjadi juga hanya satu sebetulnya. Jadi ada salah satu peserta yang memang kebetulan tidak mengecek lokasi pada hari sebelumnya sehingga dia datang ke lokasi yang salah, yaitu di kampus Unpad di Pati Ukur. Sehingga ketika datang ke Jatinangor sudah terlambat untuk ujian. Nah, secara keseluruhan peserta hari ini yang terdaftar ada 525 orang dan yang hadir ada 511 orang, sehingga ada 14 orang termasuk yang satu orang tadi yang tidak dapat mengikuti ujian. Kalau yang lain memang tidak hadir tanpa pemberitahuan. Sebetulnya untuk evaluasi, sebetulnya kami pada tahun ini menemukan ada lebih dari 5 kasus, 6 kasus totalnya, peserta yang salah lokasi. Jadi dia datang di Pati Ukur, kemudian datang ke Jatinangor setelah waktunya terlambat. Sehingga mungkin ini menjadi evaluasi bagi kami supaya nanti ke depan kita akan menginformasikan lagi dengan lebih masif bahwa pelaksanaan ujian di pusat UTBK Unpad itu dilaksanakan di kampus Jatinangor. Kemudian kita juga akan menghimbau para peserta supaya dia memastikan, mengecek lokasi H-1. Kalau dia tidak bisa, dia seharusnya meminta kepada orang tuanya ataupun keluarganya untuk mengecekkan untuk dia. Begitu. Dan kami juga akan mencoba berkoordinasi dengan para security di kampus di Pati Ukur supaya mereka juga bisa memfilter ketika ada peserta yang datang ke lokasi di Pati Ukur itu langsung diarahkan untuk langsung ke Jatinangor secepat mungkin supaya tidak terjadi keterlambatan. Usai mengikuti tes berbasis komputer, para peserta masih harus menunggu pengumuman hasil ujian yang rencananya akan diumumkan pada 14 Juni mendatang. Apabila dinyatakan lulus, peserta diberikan waktu untuk mengunduh sertifikat hasil UTBK yang tersedia pada 17 Juni hingga 31 Juli 2024. Bagi peserta yang tidak lolos melalui jalur ini, nantinya bisa mengikuti seleksi mandiri untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Universitas Padjadjaran telah membuka seleksi masuk Universitas Padjadjaran atau SMUP yang dibuka untuk jenjang sarjana terapan atau D4 dan sarjana atau S1. Pemirsa, kelompok militan Hamas mengumumkan telah menerima proposal Mesir Qatar mengenai gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Namun pihak Israel membantahnya. Ketidakjelasan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel memerintahkan evakuasi sekitar 100.000 warga Palestina dari Rafah.
Selengkapnya, ikuti laporan tim VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Palestina di Gaza bersorak-sorai setelah Hamas mengumumkan telah menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan proposal itu mencakup rekonstruksi, pembebasan sandera, dan dikembalikannya para pengungsi. Namun menurut Israel, itu bukan kerangka kerja yang mereka usulkan dalam perundingan. Di Tel Aviv, warga yang berdemonstrasi mendesak pemerintah Israel menyetujui kesepakatan itu. For sure, after Hamas totally accept the deal, we should say yes, let's sit and talk, do anything we can do to bring the hostages home. We call our government to accept this. Sementara Deplu Amerika mengatakan masih mempelajari tanggapan Hamas. We will be discussing this response with our partners over the coming hours. We continue to believe that a hostage deal is in the best interests of the Israeli people. It's in the best interests of the Palestinian people. It would bring an immediate ceasefire. It would allow increased movement of humanitarian assistance. Direktur CIA William Burns berada di Timur Tengah sebagai bagian dalam perundingan gencatan senjata ini. Hari Senin, Presiden Joe Biden berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas upayanya mencapai kesepakatan pembebasan penyanderaan, termasuk melalui perundingan di Doha, Qatar. Menurut Gedung Putih, Perdana Menteri Israel setuju untuk memastikan penyeberangan Karem Shalom terbuka bagi bantuan kemanusiaan, sementara Presiden Biden menegaskan kembali posisinya terkait Rafah. Menurut analis, Amerika Serikat perlu bersikap lebih tegas terhadap Israel. This idea that it's always Hamas's fault, that Israel is the one that will make a ceasefire. And it's not really a ceasefire, it's just a pause. But this has also been true back when Israel was negotiating with the Palestine Authority. Israel make a peace proposal, Palestine Authority make a peace proposal, but the Washington would always be, Palestinians reject the Israeli peace proposal. So I know I'm feeling a little kind of cynical right now, but this is the pattern that I've been seeing. Pengamat lain memandang Israel menuntut agar persyaratan yang mereka ajukan disetujui Hamas. They are in a hurry to make their positions clear. If they feel that their conditions were met in what Hamas agreed to, I think they will declare that they're in agreement. But if it's true what we're hearing from some of the Hamas spokesperson, it involves commitment for Israel to withdraw from the Gaza Strip, and that, to my mind, is not something the current Israeli government is going to agree to anytime soon. Sebelumnya, Israel telah memerintahkan sekitar 100.000 warga Palestina untuk mulai mengungsi dari beberapa bagian Rafah. Menurut kantor Perdana Menteri, Kabinet Perang Israel secara bulat memutuskan melanjutkan operasi di Rafah untuk memberi tekanan militer kepada Hamas. Tapi Israel juga mengatakan akan mengirim delegasi ke Mesir untuk memaksimalkan upaya mencapai kesepakatan. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.